Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy your break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Hello everybody, welcome to Life After Coffee podcast with your host Brian Jonathan. Dan kali ini gue kembali lagi sama mentor gue, Dalton. Live from Medan ya. Yes, from Medan. And then Me in Bandung, Dalton di Medan. Jadi teman-teman yang bingung gimana kita communicate, ya ada deh caranya. mana mungkin bingung zaman sekarang. Udah banyak lah. Ya siapa tahu kan. Ya kalau orang zaman dulu ya teleport namanya. Bingung. Sekarang mana ada lagi. Iya. Okay, so how are you? I'm okay. Sama seperti dulu, stabil. Jadi belum terkenal sampai terkenal tetap saja gila. Nothing change. Selalu okay ya. Nah, anyways, gua mau congratulate lu your latest project yang My Voice Singing Competition, yang Mandarin Singing Competition, sama Song for Humanity Concert ya. It's really crazy, you know, not concert. Ya sama, yang lomba nyanyi itu 1 bulan sebelumnya belum ada sponsor. 2 minggu setelah sebelum hari H baru terkumpul 100 juta. Lu bayangkan hatiku gimana stresnya untuk mencari sponsor ini. Begitu juga Humanity yang terakhir ini, 2 minggu sebelumnya baru masuk donasi 500 juta dalam 2 minggu. Can you imagine, orang Medan itu semua procrastinating, udah mau baru datang semua bantu. So my advice is, if you wanna do something, you just do it, gitu. Yang penting itu untuk kebaikan orang banyak. You just do it. Jangan nunggu nanti gimana, gak ada yang dukung gimana, duitnya gimana. Jangan nunggu, just do it first, gitu. Because all will come by itself. Okay. Because you are not doing for yourself, you are doing for another people, you are doing for community, gitu. Ya, benar. So pada intinya ya kita mulai aja dulu ya. Ya banyak ya. orang sebenarnya dari zaman dulu, zaman kakek sampai sekarang, mau mulai sesuatu itu sangat sulit. Banyak aja orang akan give you, they hold you back. Ya bela, mana itu semua udah dari zaman kakek. Jadi kalau gak bisa lah, mana mungkin. Kalau zaman translation. sekarang kalian masih termakan oleh omongan yang begitu, berarti kalian tidak maju. That's what I'm trying to give an advice to anak-anak zaman sekarang. Jangan terlalu mendengarkan opini orang, karena beda orang, beda condition, gitu. Apalagi anak-anak sekarang yang orang tuanya kaya, full of facilities, kalau nggak berbuat sesuatu back for community itu sangat bodoh, gitu. Because hanya orang-orang yang punya duit dan punya karya dan kreatif yang bisa mengubah dunia. Kalau kamu hanya punya idea, tidak punya facility, tidak punya duit, kamu nggak akan bisa terwujud kecuali kamu pakai duit orang lain, gitu. Jadi podcast hari ini saya ingin ngajak orang-orang seperti Brian, seperti me, dan teman-teman lain yang punya capacity untuk execute something. Jangan ragu-ragu. Just find your connections. If you don't have money, you use your connections money, atau if you have money, you use your money, gitu. I'm not saying about business, I'm saying about bring back to community. Apa yang bisa kamu give back to community. Soalnya zaman-zaman COVID ini, kapan kita mati kan nggak tahu. Kalau nggak sekarang, lakukan the things you like. Kapan lagi? Kalau orang dulu ya lah umur 50-60 baru mati. Kalau anak muda sekarang minggu depan mau mati juga bisa kan? Iya. Apalagi orang-orang yang mati gara-gara COVID
bukan hanya orang tua ya. I think Orang muda bahkan seusia gue, seusia lu aja udah bisa mati aja gitu. it's We never know when we'll die. sesuai dengan ramalan di Bible. Akhir zaman, kematian mendadak, guys. Mad world. Iya. It's crazy. Kematian mendadak. Itu So you'll never know when you'll die. Jadi ya kalau bisa ya kita ya sekarang lagi lakukan heboh. lah apa yang emang pengen dilakukan ya. Di Medan kan lagi heboh, udah vaksin 2 kali, terus kena COVID lagi, terus meninggal. Keren kan? Iya. So bahkan ada teman yang kemarin dia pharmacy, dia jual itu alat-alat kesehatan. Dia bilang kalau dia vaksin itu hanya untuk dapat sertifikat. Sebenarnya vaksin ini nggak akan menolong banyak. It's just when you do vaccine, you have certificate, people are nggak takut sama kita. Mereka merasa aman. Gitu. Jadi ngerti. actually not the Iya, key. Vaksin is not gitu, bukan kunci solution gitu. Iya. So we back to music lah. I see. Ya, maybe we can talk with Damian lah ya kalau tentang yang COVID ginian. Ya. Tapi kita nggak boleh salah ngomong. Dia very specialty in this type kan. Nanti kita dimaki. Iya. Dokter loh. And then Okay. back to humanity, and kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas tentang lomba kemarin. Kenapa saya buat event My Voice? Dan kenapa saya pilih Mandarin? Di sini saya tekankan kenapa saya pilih Mandarin. Padahal saya sendiri lebih suka Western music. Karena menurut pengalaman saya, manusia itu sangat susah untuk bersatu. Kalau mau, memang Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di mana-mana kita lihat semua itu ada kelompok-kelompok gitu. Jadi saya milih Mandarin karena lebih gampang untuk di-execute. Gitu. Nanti maybe season 2, season 3 kita akan buat yang umum. Tapi first season we have to do Mandarin. Gitu. Karena topik ini agak bukan racist, but agak berat topiknya karena manusia itu tidak bisa bersatu. Gitu. Kalau saya buat yang umum, masuk semua non-Chinese, Chinese lari. Gitu. That's the problem. I see. Tapi orang-orang nggak Gitu ngerti. Di mana-mana sama, di sekolah juga sama. Sekolah yang banyak orang Chinese, orang pribumi nggak ada. Sekolah yang banyak orang pribumi nggak ada orang Chinese. Jadi kalau kita sebagai entrepreneur, kita nggak mau mempersatukan ini, nggak akan terjadi. Kecuali kita pemerintah. Pemerintah oke. But people like us, kita terlalu kecil untuk bisa mewujudkan ini. Jadi that's why I do Mandarin singing event. Dan yang kerennya ini eventnya banyak orang bilang mirip idol. Karena ada behind the scene, ada wawancara, ada backstage shooting, kemudian ada live streaming. Pokoknya 2-3 level di atas standar Medan. Jadi anak-anak yang kalah atau menang, mereka nggak peduli, mereka happy karena ada sesuatu yang baru. Bahkan kontestan-kontestan yang kalah itu di final sekarang udah dikontrak sama cafe, band, sama pub gitu. Jadi you don't have to be number one. You just need to move audience eyes 1 inch to you. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi tujuan orang ikut event itu bukan untuk menang saja. Ya menang itu syukur-syukuran, but to expose yourself gitu. Dan sering terjadi di idol-idol itu yang juara 3, juara 4 itu yang paling laku. Bahkan yang 1-2 itu belum tentu. Gitu. Karena mungkin mereka kalah di teknik vokal, tapi mereka sangat menarik di atas panggung. Dan music industry itu orang selalu mencari sesuatu yang menarik yang bisa dijual. Kalau vokal kamu number 1 terus kamu nggak menarik, susah dijual, ya kamu terakhir jadi guru vokal loh, gitu.
That's the sakit. Begitu ya. So jadi lu bikin kompetisi ini tujuannya awalnya untuk meng-guide ya we Chinese peoples ya. Masalahnya lu mau gabungkan pribumi sama Chinese itu actually you hard. Look at me, aku berteman dengan bule, dengan Middle East, dengan pribumi. There is no racist. Tapi when it comes to business or it comes to industry, memang tidak bisa digabung. Gitu. Kalian lihat aja. Memang sudah tidak bisa digabung. Coba kalian lihat sekolah Sutomo, berapa persen pribumi, berapa persen Chinese. Coba kalian lihat sekolah Metodis, berapa persen Chinese. Coba kalian lihat USU, berapa persen orang India, berapa persen orang Chinese. Memang porsinya udah harus begitu. Nggak boleh 50-50. Gitu. Jadi maybe next aku akan buat khusus untuk pribumi. Itu bisa juga gitu. Because Chinese, jujur ya, kalau dari seni lebih hebat orang pribumi. Mereka seninya di atas Chinese. Chinese itu hanya fokus di bisnis, mereka sangat kaku di bidang seni. Saya sangat mengagumi seniman di Indonesia, bisa mengimbangi Cina dan lain-lain. Kita hanya kalah teknologi. Tapi kalau masalah seni kita luar biasa gitu. I see. Jadi di sini maksudnya bukan racist ya, cuman bukan racist. Ini kenyataan di lapangan. Ya, nggak bisa. Begitu juga hewan. Saya punya ikannya satu jenis, namanya ikan tiger. Tapi 20 ekor itu dari sungai liar, 20 ekor dari ternak. Setelah aku satukan di akuarium, besoknya mereka pisah sendiri. Padahal mereka tidak tahu mana yang dari sungai, mana yang dari apa. Kita kan nggak tahu, tapi mereka tahu. Gitu. Can you imagine spesies yang sama, cuma satu liar, satu dari ternak. Mereka bisa pisah sendiri, gitu, berkelompok. Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin buat sesuatu yang universal itu, kalian jadilah government. Kalau hanya orang-orang biasa, kalian nggak akan bisa mewujudkan itu. Oke, begitu ya ceritanya. So itu emang kenyataan sih di lapangan. Memang kalau kita mau bikin satu project atau event gitu susah kalau mau gabung antar race. I think kalau di Medan kasusnya begitu. Tapi kalau di misalnya di tempat gue itu beda lagi kasusnya. Di sini everyone comes along together gitu loh. Ya gabung aja kalau di sini. Maybe it's Medan, maybe karena Medan. Tapi enggak loh. Kalau maybe di Medan aja. Kalau Medan ada juga yang bisa gabung semuanya. Semuanya gabung di satu link kok. Di semua orang. Aduh. Pemersatu bangsa. Ya, kalau udah gitu udah masalah itu kan nggak ada yang ribut, semua diam-diam kompak semua. Iya benar. Pemersatu bangsa emang itu satu. Thanks to itu betul-betul pemersatu bangsa. Ini bukan 18 plus sih sebenarnya podcastnya, cuman ya udahlah gak apa-apa. Pengetahuan umum untuk orang-orang yang masih remaja. Anak-anak need to learn juga lah. Dulu kita zaman SMP juga udah nakal. Cuman nakalnya anak zaman sekarang sama dulu beda ya. Gak tahu loh. We don't know. Maybe dulu kita yang cupu. Mungkin di zaman kita juga udah banyak yang seperti sekarang anak-anak babe itu kan nggak beda sama anak-anak Piaget sekarang, anak-anak international school sekarang nggak beda. Gitu. Oke. And then kita harusnya nggak ngobrol ginian. It's okay lah. It's okay lah ya. Make it wild. Wild ideas seperti di podcast sebelumnya. Yang paling lucu kan di acara Humanity ini. Jadi ada jumpa pers. Jadi wartawan ini aku nggak kenal. Terus tiba-tiba waktu di pers itu wartawannya bilang, ini satu penyanyi kan yang ada kucing-kucingnya tiap hari. Dia bilang gitu.
Ada kucing-kucingnya dong. Di mana kucingnya kok Ya, nggak emang bawa sih, ke sini? lu kan suka Instastory Res, Ah. si Res itu. Jadi Rescia namanya sekarang. jadi satu yang aku pelajari you just need to expose. Gimana pun caranya kamu expose yourself, tetap ada yang memperhatikan, walaupun itu kecil ataupun besar. Gitu. Banyak anak-anak yang menyerah Oke. deh, mereka buat sesuatu terus mereka pikir nggak ada yang nonton, terus mereka give up gitu. Kemarin saya cek di Facebook, ternyata I am a very persistent guy. Saya kasih makan kucing udah dari tahun maybe 10 tahun yang lalu, and I'm enjoying it sampai Interesting. sekarang. Saya nggak merasa capek, nggak merasa bosan, karena itu happiness, joy and happiness. Yeah. So that's why dari dulu motivator say you need to do the things you like. Kalau kamu do the things you like, lu nggak akan capek gitu. Ya bener tuh. And Yang lu ngasih makan kucing udah 10 tahun, 10 tahun. it inspires a lot of people, you know. Ya sekarang udah banyak Instagram yang buat gitu. I think ada satu quote, dia bilang, Oke. you inspire people without you knowing. Gitu. So kadang kita pikir kita loser, kita pikir hidup kita tidak berarti. Belum tentu. Sometimes Ya, belum tentu. orang lain melihat kita udah keren gitu. So instead of inspiring people, you have to know yourself. Jangan sampai orang lain lihat kita seperti dewa, tapi kita sendiri merasa kita seperti shit gitu. Kan sayang gitu. That's why banyak artis yang bunuh diri. Iya sih. Mereka merasa sendiri udah hancur gitu, padahal semua orang lihat dia seperti dewa gitu. Iya, itu loh. Nah, tentang yang kasih makan kucing, ya salah satu speaker yang di podcast sebelum-sebelumnya itu Rizkus ya, itu sampai ngasih tahu gue loh, gara-gara gue nunjukin videonya DT Projects kita dulu-dulu yang kita ngasih makan kucing, dia jadi ikut tuh ngasih makan kucing, termasuk gue lah. Di depan rumah gue ada banyak tuh kucing-kucing, udah kasih. Really, it inspires a lot of people gitu loh, gak hanya kucing, tapi lepasin wild animals juga, maksudnya kayak burung atau ikan into the wildlife. Itu kan ada ya, kita dulu di DT Projects itu videonya. Ada teman papa, dia udah meninggal. Sebulan yang lalu dia meninggal. Before he died, he told us, dulu dia orang yang sangat kejam. Dia sangat jahat, mafia gitu. So, 1 bulan sebelum dia meninggal, dia bilang, kalian coba lepas burung. You will feel better with your life. Aku dalam hati, gila, aku lepas ikan udah hampir 10 tahun. Dia udah mau mati, baru lepas burung sedikit, dia udah feel better. Berarti lumayan lah pahalaku ya, udah di surga, udah pasti. Berarti lu bukan better lagi, lu udah better. Jadi I want to say, kita lepas ikan, kasih makan hewan jalanan, itu bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk cari pahala, masuk surga, bukan. Tapi kita do it because pure cinta kasih. Gitu. Udah pasti binatang ini nggak akan repay your kindness. Nggak mungkin nanti kamu waktu susah mau pinjam duit, kamu pinjam sama kucing anjing kan nggak mungkin. Sama ikan lele pinjam duit kan nggak mungkin. But you are doing that because of love, just love. Gitu. Kenapa aku milih binatang? Kalau kita bantu orang, iblis itu selalu akan menggoda. Nanti tan ulai uki lo, tan lu bantu apa lu perlu sih, mah bantu lu. Tetap ada pemikiran itu. Iya, tapi kalau ada perlu baru bantu. Tapi gitu. kalau udah ngomong bantu binatang, nggak ada pemikiran begitu. Jadi pure is love, happiness, gitu. Jadi iblis ini nggak bisa ngapa-ngapain sama aku. I'm nothing to lose, gitu. Iya, benar sih. Dan lagi pula gini ya, yang lu sempat ceritain tentang kenapa lu lebih prefer ngasih bantuan ke hewan. Karena kalau lu ngasih bantuan ke manusia, sorry ya, ini bukan maksud offend manusia, tapi
kadang kalau kita bantu manusia itu banyak mintanya. Kadang pun nggak bisa bersyukur gitu ya. Udah kita bantuin, kata susah singkatnya juga nantinya. itu, binatang tidak pernah buat aku sakit hati. Kalau kamu do kindness to human, masih ada probability dia buat kita sakit hati. Contohnya, kamu bantu orang yang sakit, misalnya cancer, terus dia mati di rumah sakit. Terus keluarganya menyalahkan kamu, gara-gara kamu lah dokternya jadi lambat. Gara-gara kamu lah, kalau mungkin aku cari orang lain nggak separah ini, gitu-gitu. This kind of thing. Jadi I see. yang buat orang sakit hati itu adalah words. Binatang nggak berbicara, mereka pakai body language. Jadi kita nggak merasa sakit hati. Kalau orang itu perkataannya itu tajam, buat orang sakit hati. Gitu. Itu perbedaannya. Jadi kalau di dunia ini nggak ada communication. Orang kan bilang di dunia ini kalau semua orang communication-nya bagus, maka tidak akan ada perang. Aku mau balik. Kalau di dunia ini nggak ada communication, nggak ada perang juga. Gitu. Bener jadi juga, communication yang baik itu susah, karena orang butuh belajar. Tapi kalau semua orang nggak communicate, seperti binatang, nggak akan perang. Paling berantem 1 lawan 1, selesai. Gitu. Iya, jadi mulai besok kita we stitch all bodies, everybody's mind. Gak usah ada podcast lagi kalau begitu. Ada pakai bahasa isyarat. Gini loh. Lu gak usah nyanyi lagi. Ya gak apa-apa. Actually it doesn't mind. Even the whole world kalau punah kiamat, it doesn't mind gitu. It doesn't mind. Ya udahlah ya. Ya gak apa-apa. Sama-sama mati kan enak juga. Yang penting sama-sama. Yang penting sama-sama. Orang Indonesia kan ya, gitu. Karena manusia gak suka sendirian. Makhluk. Emang bener. Makhluk apa? Homo hominidupus. Makhluk sosial. Makhluk sosial. Apa istilahnya? Homo hominidupus kan? Kayaknya ya, gue lupa istilah Homo itu. sek. Ya bukan itu, anjir. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Oke lah, kalau mau mati. Ya itulah pada intinya. Kalau mau mati jangan lupa. Matinya bareng-bareng. Bawa teman kan gitu. Iya. Masuk surga pun barengan ya. But anyway, ya walaupun saya saya lebih milih binatang, tapi kalau diajak untuk buat konser humanity ya tetap mau aja gitu. Tapi aku nggak mau masuk. Song for Humanity kemarin ya. Aku nggak mau masuk ke dalam organisasi or politik. Aku pengen seperti kuda. So if you tell me to balap, aku balap. You tell me to sing, I sing. Okay. I sing for humanity. That's it. Nggak ada drama, nggak ada itu namanya organisasi cari-cari pangkat gitu. Because itu semua benar. In the end, when it's finished, you are all alone. Gitu loh. Waktu di atas dipuji-puji orang, diangkat telur, nanti udah nggak terkenal, orang nggak mau lihat lagi. Jadi aku nggak mau kehidupan yang seperti itu. I want kita jalan, we go our own way, nggak usah perhatikan yang kiri kanan. Ya kalau orang ada muji apa ya thank you. Kalau orang nggak muji ya udah, gitu. Karena kita nggak bisa hidup based on mulut dia, gitu. Kita harus kenali diri sendiri. Kita harus tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Seperti suara juga, kita harus tahu suara kita jelek atau bagus. Jangan tanya orang. Gitu. We analyze ourselves. Kamu pilih beberapa artis di dunia yang mirip dengan range suara kamu bandingkan sendiri. Sekarang saya buat lagu, saya nggak pernah mikir DM teman-teman, guys, tolong dengar ya, ada kekurangan apa, nggak ada lagi. I just do, share. Lu suka nggak suka, itu tergantung selera masing-masing. Tapi I know what I'm doing, gitu. Oke. Yang penting maju terus ya, jalan terus ya, seperti slogannya podcast ini. Just jalan terus, gitu. Apapun ada pujian atau kritik,
ya udah gitu loh, thank you aja lewat. Ya, Gitu ya ya. kalau podcast bukan bidangku, tapi I think it's good. It's good that you start something because I see your Instagram, I see everything keren gitu. Sesuatu yang tidak bisa saya Oke, lakukan. thank you. Ya. Jadi saya angkat telurmu supaya gede dulu, nanti baru waktu ending ku jatuhkan pecah. Kurang ajar. Tapi anyways, thank you loh udah dukung, Ya, mau bantu jadi narasumber di podcast ini gitu. It's something special. You have your own way. I'm happy lu bisa temukan jalan yang selama ini masih abu-abu kan. Jadi music sama psychology sama exposure semua akan indah pada waktunya. Yes, semua akan indah pada waktunya. Nah, yang Song for Humanity itu awalnya gimana? Lu bisa gabung sama teman-teman dalam project itu? Jadi Like how do you know that? teman-teman, ada satu teman namanya Brian, dia orang Nias. Jadi dia ketua dari tim ini. Jadi dia pengen buat sesuatu tentang humanity. Jadi masing-masing dari kita kumpul, masing-masing cipta satu lagu, dibuat jadi satu album. Rekamannya di tempat dia. So I gave him one of my song, lirik, melodi, dia yang arrange, dia yang rekam everything, dia yang compile jadi album, terus kita jual gitu. Dan kita buat live streaming concert, dan kita cari strateginya gitu, kita cari bar and cafe. Mereka sumbang 25 juta dan kita akan konser di tempat dia di kemudian hari. Beda hari, beda tempat gitu. Jadi the whole team itu akan pergi ke tempat, misalnya Moon Space Cafe. Dia sponsor 25 juta. Bistronomics dia sponsor 25 juta. Tanggal 27 Mei kita ke sana. Gitu. Jadi kita bayar pakai tenaga. Kita konser di tempat dia. Nah, 25 juta ini nanti kita untuk sumbangan ke Rotary Club untuk pembangunan rumah-rumah orang tua, panti jompo, orang gila. Something like that. Orang gangguan jiwa ya. Ya. Oke. Dan orang yang sumbang ini dapat ini loh, dapat souvenir berupa CD album gitu. Actually it's not CD, it's flash disk, tapi with good packaging gitu. I see. Wah, sekarang udah beda zaman ya, udah pakai flash disk ya, bukan pakai disk lagi. CD kan orang zaman dulu kan pakai DVD karena gitu ya. Mobil-mobil sekarang zaman tahun 2017 aja dalamnya nggak ada tempat taruh CD lagi. 3 tahun yang lalu loh. Bener. Tapi nggak ada digital album gitu? Digital album mereka belum buat. Maybe kedepannya iya. Oke, look forward to that ya. Nah, ini kan salah satu project lu, My Voice, Song for Humanity. Let's talk about project lu dari dulu-dulu deh. Starting from Humanity Gap. Nah, Humanity Gap dari namanya aja udah humanity ya. Emang lu passionate banget ya tentang humanity. Dulu kenapa bisa timbul ide begitu? Karena kita pengen give back to community. Tapi nasihat saya, kalau kamu belum terkenal, jangan buat dulu. Kalau bisa, you have to find your fame, you have to find a good exposure, baru lu bisa buat kindness. Dulu kita itu sangat susah, kita bodoh, kita buat album, cetak 1000 CD, mau buat konser, mau jualan, nggak ada yang peduli, because you are still nobody. Gitu. Jadi kalau bisa itu seperti Michael Jackson, Britney, dan lain-lain, mereka expose themselves dulu sampai udah terkenal, udah ada follower, udah ada fan base, baru start to do good things. Karena lu mau influence people itu, lu tetap harus punya power.
like that. Jadi aku startnya itu salah dulu, langsung buat kebaikan, itu sangat sulit gitu. Nah itu kemarin kita gagal di situ. Jadi kita cetak 1000 CD. CD ini susah jual, padahal kualitasnya sangat bagus. Jadi di Medan ini kualitas itu bukan nomor satu, koneksi itu nomor satu. Koneksi, and then kualitas itu kedua, ketiga gitu. Even kalau koneksi kamu bagus, kualitasnya nilai 6, nilai 7 udah bisa jualan gitu. Iya. So setelah Humanity udah gagal, aku start rebranding myself, nggak pakai band lagi, pakai nama sendiri, solo. Dalton Chia ya. Dari situ langsung baru dibarengi dengan YouTube, everything, pelan-pelan kita naik. Dan sekarang pun bukannya hebat-hebat sekali, tapi cukup untuk influence orang Medan. Kalau saya panggil pers conference apa, itu selalu masuk. Kalau disuruh wawancara ke analisa, ke koran-koran gitu, selalu tembus. Because mereka udah menganggap aku itu public figure gitu. Nah, memang kalau dibandingkan dengan artis-artis di Jakarta, kita masih kecil karena permainan kita different level. Orang Jakarta mereka punya goal yang lain gitu. Kalau saya di Medan pure just wanna do something for myself, for community. Jadi kita nggak perlu sebesar itu gitu. Lu hanya perlu 3.000, 4.000 subscribers, lu udah bisa melakukan big things in Medan gitu. Tapi kalau di Jakarta lain. Dan kenapa di Jakarta artis gampang naik? Karena artis itu adalah perpanjangan tangan dari organisasi-organisasi. Contohnya partai politik. Partai politik ini gimana dia bisa mencari massal? Ya dia harus mendukung, support artis-artis. Kemudian waktu nanti pemilihan apa segala macam, dia pakai artis ini untuk expose, endorse gitu. Jadi misalnya saya mau jadi presiden atau mau jadi gubernur, 10 years before that saya udah kumpulkan artis-artis yang my people. Jadi saya support 10 artis. Satu artis itu 1 juta follower. 10 artis udah 10 juta follower. Jadi waktu saya mau jadi mau caleg, mau apa, saya panggil semua pasukan. Jadi sudah jelas kamu bisa terkenal jadi artis karena ada orang yang di belakang yang mendukung. Dan dia bukan mendukung secara free. Kamu harus give back to them. Gitu. Ketika dia butuh kamu harus pakai semua koneksi kamu, followers kamu, fanbase kamu untuk mendukung dia. Nah, tugas kita di Medan itu adalah standby. Kalau di kemudian hari di Jakarta ada yang mau begitu, I just follow. Gitu. That's why I never stop. Kita standby dengan karya-karya kita terus lanjut, kita tunggu momen. Jangan sampai Jakarta nanti mereka butuh someone like us, tapi kita nggak ready. Gitu. Jadi kalian kan sering bingung kan, ini orangnya biasa-biasa aja, tapi kok bisa terkenal begitu? Karena ada organisasi yang purpose-nya lebih gede, yang mendukung dia. Because he or she is their people. Gitu. Jadi semua itu adalah makeup. Semua itu adalah settingan. Kalau kamu mau tunggu organik naik itu sangat susah. Even you save the world belum tentu kamu terkenal. Kamu lihat si Saitama itu, One Punch Man. Udah capek-capek save the world, ranking superhero-nya paling rendah karena dia paling jelek. Because of what? Because of no exposure. That's the truth. Sometimes I like to watch cartoon, I like to watch itu science fiction karena di sana banyak hidden truth. Gitu. Make sense mah? Kalau you save the world tapi nggak ada orang yang tahu, ya udah nggak terkenal. Gitu. Tapi kalau kamu orang yang
pandai membaca situasi, mengambil kesempatan, kamu akan terkenal like Mr. Satan. Nah gitu. Jadi bener sih. Jadi dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Orang yang pinter ambil posisi, pinter cari muka, pinter lihat kesempatan, dia akan naik. Tapi kalau fokus kamu itu adalah to make a better world, kamu belum tentu naik. Gitu. But kita jangan Gitu putus asa, kita standby. If ada organisasi yang mau pakai kita untuk good cause dan dia butuh untuk expose kita, buat kita jadi naik, kita ya ready aja. Asal itu untuk jalan yang baik. Gitu. Oke. So advice lu kayak lu pernah kasih tahu always be ready. Always ready. Always be ready. Always be ready when you don't have a chance. Better than you have a chance but you are not ready. Like that. Contohnya, sekarang tiba-tiba kamu ada kenalan mau buat salah satu lagu kita jadi paling terkenal di Indonesia. Contohnya lagu Sun in the Sky. Then I say, sorry bro, aku nggak nyanyi lagi. Sorry bro, studionya nggak ada lagi. Nggak bisa. And everything is fucked up. Iya. Gitu. Hilang kesempatannya langsung. Kesempatan, karena itu seperti yang Deddy Corbuzier bilang, itu luck itu nggak ada. Luck itu adalah skill bertemu dengan kesempatan. Lu ada kesempatan, lu ada skill, kesempatan digabung dengan skill itu jadi keberuntungan. Oke. Tapi kalau skillnya ada, kesempatan nggak ada, ya nggak jadi. Kayak kita. Yang ngapain juga ya? Kayak kita, kamu ada lagu yang bagus, kamu ada suara yang bagus, nggak ada panggung, nggak ada tempat untuk kamu show your talent to people, ya habis. I see. Gitu ya. Nah, sekarang Dalton Chia brand diri sendiri sebagai soloist, penyanyi, tapi independen ya. Independent label sendirian bikin. Kita gitu. lebih tekankan ke singer-songwriter. Karena singer itu saingannya berat. Singer-songwriter. Kalau singer-songwriter saingannya dikit. Iya. Gitu. Kalau berarti satu-satunya singer-songwriter di Medan. Ada loh, banyak loh. Tapi mereka banyak yang give up. Dulu zaman-zaman sebelum kita yang Mandarin ada juga. Tapi mereka give up gitu. Karena capek dan nggak ada yang dukung. Iya. Gitu. Maybe band-band lokal banyak juga yang singer-songwriter, tapi dalam bentuk band. Dan band itu cepat bubar. Band ya. Karena band itu makan biaya gede. Bass, drum, piano, gitar, vokal, 5 orang mau makan apa kalau nggak dapat duit? Ya bener sih. Kalau lu sendiri misalnya bikin lagu gitu, lu tinggal suruh orang arrange kan bisa. Udah jadi dah. Jadi, gitu. Tapi bikin lagu itu susah, tapi mau mempopularkannya lebih susah lagi. Kayak sekarang saya mau diundang untuk nyanyi kan di pub, di apa. Saya nggak terpikiran mau nyanyi lagu sendiri, karena orang nggak akan suka. Kita pasti mikir nyanyi lagu yang top 40, top 100 gitu. Bener sih, itu kenyataannya. Karena kalau kamu branding lagu kamu di pub, itu nggak efektif. People are not coming to see your song, to watch you play your song. They are coming to listen the top 40, top 100 gitu. Yang lagi tren. Jadi kalau kamu mau branding lagu kamu sendiri, paling efektif itu di radio station, di Prambors. Setiap hari putar 3 kali, 4 kali sampai terkenal. Udah terkenal baru boleh ke pub, konser, dan lain-lain bawa lagu sendiri. Kamu kalau mau brand lagu sendiri itu, the best way is dari radio station like Prambors. Gitu. Saya nggak tahu biayanya berapa, tapi setidaknya setiap hari dia putar lagu kamu 3 kali sehari. Pagi, sore, malam. Nah, setelah kamu udah terkenal di seluruh Indonesia, baru kamu pakai lagu kamu sendiri untuk branding di pub, di
di konser, di lain-lain. Tapi kalau sebelum lagu kamu dikenal seluruh Indonesia, itu kamu kalau ke pub nyanyi, lebih bagus jangan bawa lagu sendiri, orang nggak akan familiar. Gitu. Jadi branding itu jangan salah. Branding itu harus dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas lambat, kamu mau nyanyi di berapa ribu kafe, baru seluruh Indonesia tahu lagu kamu. Tapi kalau kamu bayar sekali aja ke satu channel yang bisa distribute all your songs to the whole Indonesia, itu kamu menang. Ya coba tanya lo berapa harganya, masuk MTV, masuk Channel V, masuk Prambors dan lain-lain. Itu harga yang harus kamu bayar. Jadi anak-anak sekarang dia jangan dibodoh-bodohin, buat satu lagu, taruh YouTube terus bisa terkenal, itu nggak akan mungkin. You have to promote yourself. Seperti iPhone, Samsung, mereka punya budget marketing yang lebih gede dari biaya produksi. Gitu. Kalau kamu nggak akan dengar nama iPhone satu hari 6 kali. Itu mereka pakai duit untuk bakar. Gitu. Jadi kamu lihat Afgan, Rosa, Raisa dan lain-lain, itu semua itu mereka ada budget untuk bayar radio station untuk play their song one day minimum 3 kali. Kan ada kan artis-artis yang sekarang kamu nggak dengar lagi, suara dia nggak ada lagi di radio karena mereka mungkin udah cukup ataupun dananya nggak cukup, like that. Yang keren-keren Randy Pandugo di Overtunes nggak ada lagi di radio, gitu. Karena dananya nggak cukup. Gitu. Dulu lihat Maroon 5. Ngeri nggak? Satu hari bisa berapa kali dengar lagu Maroon 5? Sekarang nggak lagi kan? Karena dana udah selesai. Dan sekarang zaman Dua Lipa. Gitu. Nah, Dua Lipa ini bukan dia yang hebat. Iya. Tim dia yang hebat. Productionnya yang hebat. Mereka bakar duit. Gitu. Bener sih ya. Berarti kenyataannya begitu. Kalau lu mau jadi terkenal sebagai singer, ya lu harus punya tim production yang kuat sama budget marketing yang gede ya. Dan kenapa tim ini mau bantu kamu? Itu ada reasonnya. Mereka juga ada agenda masing-masing. They are helping you because they have something else. Yang seperti saya ceritakan tadi, mereka bantu kita naik karena mereka mau maybe pakai kita untuk kampanye nanti. Gitu-gitu. Gak mungkin orang bantu kamu terus secara sukarela gitu, gak mungkin. Kalau zaman dulu, kenapa orang mengorbitkan artis? Mereka mau pakai artis ini untuk konser, dan tiket penjualannya itu 80% masuk ke produser, bukan ke artis. Artis itu cuma dapat 20%. Tapi artis ini they don't mind because they have exposure. Mereka bisa dapat duit di tempat lain. Mereka bisa jual buku, mereka bisa wedding singer, mereka bisa buat mini concert. Tapi kalau konser yang gede itu duitnya nggak masuk ke dia, duitnya semua masuk ke produser gitu. Gitu. Begitu ya kenyataannya. Kenyataan yang yang harus anak-anak sekarang ngerti. Jangan dream jadi YouTubers dan menyerah dalam setengah tahun menyerah. It's not the way. Gitu. No lah gitu. Nah, gue mau bahas nih tentang lu udah bikin beberapa lagu yang kita ketemu awal itu di tahun 2018 ya, 2017 itu. Nah, baru bangun your studio right now, 6-7 Studio ini. 2016 dulu bangun. Nah, lu pernah 2017 deh, kalau nggak salah. Studio lama bukan 2013. Studio baru ini di tempat baru ya. 2017 ya. Nah, lu ada cerita sedih itu ya dulu waktu studio lama lu itu di maling itu. Ya. Itulah. Yeah. But I tell you, it's something
cool, power of mind itu sangat penting. Waktu studio Oke. dulu kemalingan, habis semua barang, I thought to myself, kita akan bangun yang lebih gede lagi. Itulah bisa dikatakan apa namanya, sugesti gitu. Jadi kita jadi orang itu, kita harus believe in ourselves. Kalau kamu believe kamu itu artis gede, kamu akan capai karena fokus kamu ke sana semua. Jadi I tell to my team, kita akan bangun studio yang sangat gede gitu. Dan bukan hanya itu, in the end kita akan punya gedung production house. Di lantai 1 itu orang semua belajar dance, di lantai 2 recording studio, lantai 3 office gitu-gitu. Sekarang aku udah halfway sampai sana. Ada orang yang menawarkan aku gedung. Nice. Gedung untuk buat sanggar seni. Tinggal aku accept or not. Tinggal aku think how to make money with that building. Gitu. So, interesting. Sugesti. If you think you are a loser, then you are forever loser. If you think you are big stars, yeah, you just go ahead. Gitu. Jadi, kamu saksi hidupnya. Dulu ketika semuanya habis, kita recording pakai apa? Pakai itu Zoom yang dipakai wartawan di dalam toilet. Can you imagine? Yang gue lagi pakai sekarang nih. Sampai sekarang lagu-lagu yang kita rekam pakai Zoom ini, yang di toilet didengar orang loh. Lagu Jesus My Savior, My Way, itu sampai sekarang didengar orang. Mereka pikir itu adalah recording studio. Gila kan? Padahal enggak. Kita modal Zoom microphone ini aja. Ya, jadi creativity itu nggak ada batas. Ketika kamu nggak ada alat, kamu pakai yang simple, kamu juga bisa berkarya. Ya, benar-benar. Use what you have ya. Ya, jangan nunggu udah ada alat baru mau berkarya. Itu udah terlalu, it's too late gitu. Too late. Nah, jadi kita barengan tuh bangun studionya. Ya, gua bantu lu lah yang kemarin studio. Ya, you help us a lot. Thank you very much. Semoga kamu ada jalan juga di Bandung. You have to actually you have to continue your arrangement. Aku bakalan banyak customer. Aku bisa pakai. I need to send you their music. You arrange for them. Mereka bayar. Sekarang banyak anak-anak yang pengen aku buatkan lagu. Gitu. So you need to stand by. Lagu-lagu seperti Sun in the Sky itu stylenya the best. Yang Lavi and Rose juga sangat bagus. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya dulu gue tuh musisi. Gue sering bikin lagu bareng ini Dalton sekarang di 67 Studio. Ya, rekaman beberapa lagu lah ya, lumayan bantu-bantu untuk bikin lagu ini. Ya, you don't need to stop actually. You just you have to continue. Lu bisa buat background music untuk acara podcastmu sendiri juga bisa. Iya sih, good idea itu. Nah, talking about project dulu kita, selain ya beberapa lagu yang kita bikin, like ya Sun in the Sky, habis itu Aku Baik-Baik Saja. Apa ya, banyak sih lagunya. Banyak. Ya, banyak banget lah lagunya. Tapi ada beberapa project yang gue pengen highlight sih, kayak We Are One punya lagu. We Are One. Sampai sekarang you see We Are One masih dipakai-pakai di itu Semil Community. Mereka 54 orang nyanyi lagu We Are One. It's very itu. Wah, mantap. Itu mereka betul-betul serious about that song, and then mereka practice berbulan-bulan. Actually they want to do mini concert, but karena ada COVID kan, jadi mereka terpaksa do this mule gitu. Itu seluruh dunia loh, ada Hong Kong, Malaysia, Singapura, Michigan, Melbourne, 13 negara, Kanada. Can you imagine? Keren. We Are One punya lagu. Iya. Nah, We Are One punya lagu dulu pakai untuk Independence Day ya, kalau nggak salah. I forget, tapi itu dibuat beberapa hari setelah Ahok ditangkap. I feel like I have to do something like ya, terus aku undang semua artis-artis Kota Medan. Mereka mau. It's like nobody say no. Ya udah, jalan gitu. Ya udah jalan ya. Langsung dalam beberapa hari 15
ribu view gitu. It's quite okay, nggak ada promotion, nggak ada apa gitu. To be honest, aku juga termasuk orang yang nggak jago di promosi diri, karena teknik marketing itu butuh orang lain untuk menjual. Kita adalah artis, we produce karya gitu. Kita butuh orang yang bisa packaging and sell. Nah, sekarang saya belum dapat orang seperti itu, ya kita nunggu aja loh gitu. Ya, who knows, akan ada ya yang khusus di marketing brand lu. Pasti ada. They are watching us. Cuma kita belum cukup kualitasnya untuk mereka buat jadi gede. You have to have one good reason, one big reason gitu. Like Rich Brian gitu. Si itu, Rich Chiga. Dia jual swag. Gitu. Di zaman itu adalah zaman swag. Siapa yang paling swag itu yang menang. You see 88 Rising, lagu Made in China, itu betul-betul very very swag. Kalau mau dinilai dari segi teknik vokal kan hancur-hancuran, tapi mereka menyajikan sesuatu yang berbeda. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kata kuncinya swag. Zaman sekarang aku nggak tahu kata kuncinya apa. Tapi aku tetap fokus di quality, kindness, give back to community. Itu 3. Aku nggak lari dari ini. Tunggu zamannya datang. Gitu. Semua itu ada zaman. EDM, waktu zaman EDM, yang EDM naik, dan orang EDM ini mereka dari sebelum zaman EDM mereka udah EDM. Nanti zaman hip hop, orang hip hop naik. Nah, hip hop ini dia 20 tahun yang lalu dia juga udah stable, dia udah hip hop. Bukan waktu zaman hip hop dia lakukan hip hop. It's not like that. Oke. Berarti udah konsisten dari dulu ya? Ya, jadi kita tunggu aja. Kalau kamu orang pop, ya kamu tunggu aja. You keep doing the pop things. Kayak Disney. Itu Broadway itu ada sebelum Disney. Broadway itu keep doing the things again and again. Sampai Disney melihat Broadway itu satu-satunya yang paling cocok dengan Disney. Dia pakai Broadway jadi Disney. Jadi banyak orang yang mikir Broadway itu adalah Disney. Karena semua lagu di Disney itu bentuknya seperti Broadway kan. Iya sih, benar sih. Jadi Broadway itu exist before Disney. Gitu. Next, gue mau bahas tentang dulunya. Lu setelah bikin studio, lu udah mulai bikin project ini. Dan kita bikin beberapa project barengan ya. Yang Christmas project, yang Imlek punya, ada juga Cancer project. Yang video Imlek. Cancer project juga. Actually, apa yang kita lakukan serious, I tell you. Sampai sekarang orang Medan belum terkejar. Dan kita, gimana maksudnya? Teknologi kita, kreativitas kita, orang Medan belum terkejar. Belum ada orang lain yang buat seperti kita sampai sekarang. The mixing, the mastering, the quality. Bahkan yang lagu Imlek kamu itu, orang Malaysia bilang, ini gak nyangka di Medan ada yang begini. And they want more. Sayangnya kita gak lanjutin. I see. Gitu. Actually, karena itu bukan yang kita pengen sebenarnya. Iya, but we are Chinese. Gimana leh? Itu yang orang suka gitu. Maybe kita bisa produce orang lain nanti. Produce orang lain untuk buat. Iya. Gitu. Kayak ide gue kemarin buat lu. Yang kita bikin versi-versi Mandarin dari lagu pop. Who knows, ada yang mau gitu. Iya. Itu sih. Memang sih kita bikin beberapa project itu dulu sama orang-orang yang berbeda ya semua. Tapi ya sulit sih kalau lu mau kerja sama bareng orang lain gitu. So what's your advice gitu? I prefer kerja itu per project. So it doesn't matter people come and go. They come bagus-bagus, pisah bagus-bagus. Itu adalah jalan terbaik. Bayangkan kamu kalau satu kelas dengan teman kamu selamanya seumur hidup, apa nggak berantem? Tapi kenapa reuni itu bisa sangat indah? Karena kalian sudah berpisah baik-baik, dan kalian merindukan itu kembali.
Jadi bagi aku, Iya. people come and go dengan baik-baik is the most beautiful thing. Jadi kita melakukan sesuatu itu per project. Kenapa itu bisa indah? Karena kita tahu waktunya sudah mau habis. Dan kita nggak boleh bertengkar. Karena we don't have much time. Gitu. Kenapa suami istri bisa bertengkar? Karena you are mine forever, I'm yours forever. Mereka pikir mereka punya banyak waktu. Jadi mereka nggak menghargai waktu. That's why mereka berantem. Tapi kalau kamu tahu besok aku udah mau mati, kamu akan baik-baik sama kita. Kita akan baik-baik. Karena kita tahu minggu depan kita udah nggak bersama lagi. Bener You ya. get what I mean? Jadi bagi aku lebih paling indah itu adalah per project. Avengers. Setelah selesai melawan makhluk luar angkasa, mereka pisah. Pulang ke rumah masing-masing dengan baik-baik. Dan mereka merindukan itu. Tapi kalau band, you are mine, I'm yours, kita harus selamanya di band ini ribut. Gitu. The most dangerous thing is that you think you still have much time. That's why you don't value the time you are doing. You don't appreciate the time you have now. Gitu. Jadi bagi aku, I like it. Like you. Kamu datang baik-baik, kita pisah baik-baik sampai sekarang kan kita rindu. Pengen buat ini, pengen buat itu. Tapi kalau dari dulu kita nggak pisah sampai sekarang, mungkin udah bertengkar. Kan gitu. Iya juga sih. Iya, benar-benar. Nah, tapi kan bukan masalah itu doang. Kayak kita kalau bareng, ya kita sebisa mungkin gak bertengkar karena we know tomorrow kita udah terbatas gitu. We know tomorrow kita udah gak punya waktu. Tapi when you want to start bikin project sama orang, lu lihat dari mananya sebenarnya? Kalau saya tipenya dari awal kamu harus udah bisa baca orang. Karakter orang ini sejalan enggak dengan kita. Aku nggak bahas baik atau buruk, tapi kita spesies yang sama atau tidak. Kalau jangan udah separuh jalan baru menyadari bahwa orang ini tidak punya visi misi yang sama. Contohnya kita mau do humanity, tapi dari awal kita nggak bisa membaca orang ini ternyata maunya duit. Atau kita maunya bisnis, tapi kita ternyata orang ini adalah orang humanity. Dia nggak mau duit. Bingung juga, gitu. So dari awal, kalau bisa, udah harus bisa baca kondisi, situasi, dan karakter orang yang akan kita kerjasama. Jangan udah timbul masalah baru menyesal, gitu. So that's why I tell you to learn psycholog. Jadi dari awal sebelum kamu mau bisnis dengan orang, mau melakukan proyek, kamu udah harus bisa baca tipe orang begini ini mau dipakai di mana. Gitu. Seperti Damien, our project manager. Dia memang kuatnya di situ. Jadi juru bicara, jadi manager, dia yang set up habis ini kita mau lakukan apa. Kalau kamu suruh dia jadi tim kreatif, dia nggak akan jalan. Karena dia kuatnya bukan di kreatif, dia kuatnya di manajemen. Oke, kamu mau buat proposal apa? Gitu. Nah, like Brian, kamu kuatnya di mana? Kuatnya di arrangement, di seni. Kalau aku suruh kamu jadi orang manajemen, matilah. Belum tentu. Gue udah beda loh sekarang. Ya mungkin people change, but dulu kan nggak mungkin, belum ada di situ. Dulunya nggak segitunya, belum. Tapi biasanya orang nggak berubah terlalu jauh, gitu. Kayak dulu, kayak aku dari SD 1 memang udah ketua kelas, SMA ketua OSIS, sekarang ya tetap jadi leader, gitu. Jadi dia nggak berubah. Jadi you have to know yourself. Like that. Nah, kalau soal itu sih udah beda lah. Kalau mungkin dulu karena tersedianya untuk posisi kreatif, ya udah, gue excelnya di kreatif. Right now, gue tidak dikasih kesempatan untuk lead
satu organisasi, bahkan gue jadi leadernya sekarang, ya udah bisa manage semuanya oke jadinya. Malah sekarang Gitu. aku nggak, It's different gitu. aku nggak pengen jadi leader. Sekarang aku pengen jadi kuda balap. Kalau aku ditanya orang, aku nggak pengen jadi leader. Jadi kuda balap itu lebih enak, nggak makan otak. Disuruh jalan ya jalan. Jadi lone wolf ya. Bukan lone wolf, kuda balap. Jadi ada arena, Kuda balap boleh. kita kan star, ada panggung, kamu show, udah show selesai. Kalau kamu jadi leader, kamu susah, kamu harus bisa korbankan ini, kamu harus make decision yang tough, kamu harus lebih Ya, lebih benar-benar. sadis gitu. Gambit, you need to gambit kalau kamu jadi leader. Kalau kamu jadi kuda, all you need is to race. Oke, ada panggung, ada lagu, ada topik, kamu main. Aku merasa itu lebih bahagia gitu. Benar. The best way is Make sense not sih. to get involved in politics. That's the best way. Yeah, that's the best advice. Kuda itu ya Michael Jordan. Nah. Michael Jordan itu kuda. Cristiano Ronaldo itu kuda. Mereka nggak ngerti, nggak mau tahu tentang seluk-beluk di dunia sepak bola, basketball. Mereka nggak mau tahu. Mereka hanya butuh kamu slam dunk ya slam dunk, gitu. Bersinar. Gitu. That's what I want in my life. Gitu. Soalnya Oke. jadi leader itu aku nggak suka. You need to gambit. Kamu bahkan perlu korbanin teman kamu demi kepentingan umum. Emang sih. Benar. Dan Benar. I choose not to be this kind of human. Karena itu perasaan bersalahnya akan berlanjut terus. Oke. Saya sampai hari ini kucing aja nggak bisa kukorbanin. Mana mungkin teman kukorbanin kan gitu. Wah, jadi terbukti ya setia kawan ini si Dalton. Ya kalau ini. bisa kita yang like the quote I was writing in Instagram, aku pengen sukses tanpa makan orang lain. Itu baru keren. Pengen sukses tanpa Ya. pijak kepala orang lain. Like that. Oke. Ya. Nah, udah ngobrol tentang project segala macamnya itu, lu untuk kedepannya ada rencana bikin apa? Kalau lu boleh ceritain, like what do you wanna do? What kind of projects in the future? Sekarang saya ada dapat tawaran untuk buat next project itu bukan concert. Next project itu maybe event bajar, event gitu kan. Saya lagi compile all my songs. Saya buat children book. Saya buat temanya tentang animal, hewan-hewan langka. Jadi di dalam nanti next year aku akan jualan the whole package. The whole package itu ada buku, ada lagu, ada video. Semuanya konsepnya tentang kindness, animal lover. Saya akan bahas hero-hero di Kota Medan ya, orang-orang yang berjasa di bidang kemanusiaan dan hewan. Terus saya akan buat ceritanya untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk menjaga kelestarian lingkungan, protect the endangered Yeah. species, this kind of things. Gitu. Oke. That's an interesting project untuk Ya, but generasi yang muda ya akan khususnya. melibatkan banyak orang. You see, Illustrator itu sangat mahal. Illustrator, terus orang yang animation is one step ahead. Orang yang Illustrator itu hanya pinter gambar loh. Yang menyusun gambar ini ke dalam buku lain lagi nanti. Different people again. Iya. So my job is content creator, imagination. Aku yang akan membuat cerita ini se-wild mungkin, unpredictable, very educative untuk anak-anak. Iya. Benar. Ya, like advice yang lu kasih sih yang di podcast yang pertama itu. Lu kan sempat bilang nggak pengen punya anak, cuman buat orang lain kalau buat orang lain pengen punya anak, suruh anaknya jaga bumi ya. Ini salah satu caranya ya.
Ya, jadinya. urusan mereka lah yang mau kembang biak. Kalau aku malas berkembang biak. Ya. Tapi kebanyakan orang punya anak itu bukan karena keinginan sendiri, karena mereka tidak tahan dengan omongan orang. Gitu. That's why kasihan anak-anak ini lahir semua nggak ada tujuan. Mereka cuma lahir untuk entertainment, untuk mengentertain kakek nenek mereka, mengentertain orang tua mereka. Iya sih. Padahal setiap orang lahir itu harus ada tujuan, gitu. Iya. Dan kalian lihat aja betapa kasihannya kita. Kita sampai udah SMA masih belum tahu mau ambil jurusan apa. Berarti kamu dari baby itu sih. sampai kamu SMA, kamu nggak ada program, gitu. Nggak tahu salah siapa, salah orang tua atau salah kita. Tapi anak-anak yang tahu dengan jelas tujuan hidup mereka itu hanya 0,0 sekian %. Dan kebanyakan itu ada di artis dan di atlet. Nah, kalau atlet mereka dari kecil udah kelihatan. Tapi kalau people like I see. like us, meraba-raba. Kadang aku sedih juga loh. Waktu SMA saya belum tahu mau ambil apa. Padahal dari kecil udah tahu musik itu kuat. Kita bakat di musik itu sangat kuat. Tapi sampai SMA masih ada cloud yang menutupin kita. Maybe ada doktrin-doktrin dari orang, dari parents bahwa kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi engineer, something like that. Pokoknya itu sih yang mempengaruhi kita. I think it's not good. The reason itu serba salah sih jadinya. Jadi punya anak itu bagi aku susah. Kita harus memfasilitasi dia. Terus kalau kalau dia lahir bego gimana? Kasian kan? Terus kalau dia nggak pintar cari duit gimana? Nah, gitu. Jadi punya anak itu resikonya gede. Kecuali kamu sangat kaya. Kalau kamu udah sangat kaya, kamu siapkan jalan untuk dia. Jadi dia lahir di dunia ini nggak menderita. Bayangkan kamu miskin. Nah itulah. Kamu lahir anak kamu dihina orang, dipijak orang, jadi anjing. Bapaknya nggak bisa do anything about it. Sedih kan? Gitu. Jadi menurut saya, kalau mau punya keluarga, mau berkeluarga, mau berumah tangga, kondisi keuangan itu harus bagus dulu. Bener. Gitu. Ini yang gue setuju banget sih. That's why ya udah, can wait lah untuk nikah, untuk berkeluarga bisa tunggu sampai 30-an. Bisa. Yang penting financialnya udah stabil semua dulu. Iya. Itu yang gue targetin. Kalau dulu. enggak kasihan anak istri yang kamu. penting duit dulu. Nah itu. Tapi orang kan egois, nggak mikir sampai sana. Nah itu. Mau cepat aja. Banyak anak banyak rezeki, itu kan gambling. Kalau kamu mau gambling, kamu gambling kepada diri sendiri aja, jangan gambling bawa anak istri. Ya itulah. Memang sih ini obrolannya udah bukan singer songwriting ya, tapi udah. It's okay, it's a life lesson. Jadi jangan melakukan kesalahan yang orang lain lakukan 40 tahun yang lalu. Kamu lihat sekarang banyak yang cerai, kenapa? Karena mereka sudah menikah, baru mereka ngerti. It is not the way. Ngeri loh sekarang rate perceraian. Bercerai drastis meningkatnya. Kalau pengacara bilang bersatu kita teguh, bercerai kita urus. Aduh, Tristan denger seneng nih. Ya, sekarang sesama pengacara ini. Kasus perceraian itu sangat gampang diurus. Bayar 20 juta selesai. Lu nggak ada kekerasan rumah tangga pun bisa cerai. Alasannya nggak cinta lagi. Nah, lu sempat bilang kalau emang dreams lu dari kecil ya udah lu mau di musik ya, tapi ya lu lari tiba-tiba ke hukum gitu. Bahkan sampai S2 di kenotariatan itu achievement besar banget bagi beberapa orang, tapi bagi lu kayak ya udah, gua maunya di musik. And at first gitu ya, waktu gua kerja bareng lu 2016-2017 itu langsung gua dapat banyak itu ejekan dari orang, jujur aja. Like people say to me ya, you work for the people,
ini orang udah kuliah baik-baik sampai S2, bodoh kali, kenapa mau masuk musik gitu, ngapain pula dia di musik, itu yang gue terima. Gitu, but gue baru sampaikan sih sekarang. Ya, aku juga sering kena begitu, tapi ini adalah the truth. Orang yang menghina kita sama orang yang ngefans sama kita itu sama. Bisa satu orang. Sama-sama kepo? Enggak, orang yang sama. Oh iya. Jadi mereka bilang kenapa kamu gitu, kenapa kamu gini. In the end, rupanya mereka adalah fans kita. They just want to talk. Gitu. Grab attention aja ya? Iya, kenapa gini, kenapa. Hari ini kalau saya punya mimpi nulis satu lagu itu 200 juta, itu akan lebih hebat dari jadi pengacara. Jadi orang yang berbicara kepada kamu itu adalah orang yang money oriented. Mereka nggak menilai, mereka nggak memikirkan kebahagiaan kamu. Mereka hanya mikir apa yang bisa ukang tao, tan je luyo. Opportunity gitu, ada kesempatan kerja ya. Iya, jadi opportunist. Dulu kenapa saya ambil pengacara? Karena itu keren. Aku punya strategi hidup itu dari kecil. Aku nggak suka IPA, tapi aku ambil IPA dan kelas plus di Sutomo. Jadi orang dengarnya keren, udah tamatan Sutomo kelas plus IPA lagi, masuk ke hukum, lebih keren lagi, S2 hukum lagi. Itu adalah modal aku untuk grab your attention. Ketika aku banting setir jadi musician, itu grab your attention 2 kali lagi. Dan ketika aku sukses jadi musisi, itu grab your attention 3 kali lagi. Gitu. Keren. Deddy Corbuzier juga gitu. Dia jadi pesulap. Dia langsung berubah 180 jadi OCD, badannya jadi bagus. Dia grab your attention. Kalau sekarang dia tetap jadi pesulap, itu nggak akan keren. Sekarang dia dari pesulap jadi OCD, sekarang dia jadi promotor. Iya. Dia bikin podcast terus sekarang. Iya. Jadi itu pesulap itu hanya untuk grab your attention. Karena di zaman itu nggak ada yang jadi pesulap. Dia orang pertama, dia butuh. Gitu. Kalau di zaman aku, nggak ada orang yang berani ambil law. Karena orang Chinese itu masuk ke USU, orang takut. Di kelas itu cuma ada 2 orang Cina. Dari 50 orang cuma ada 2. Jadi di zaman itu aku sangat keren. Gitu. Nah, tapi kalau aku lanjutin jadi lawyer sekarang, aku nggak akan bisa bertahan. Karena aku orangnya kurang sadis. Tidak bisa membela yang bayar. Dan kalau kamu mau jadi lawyer yang sangat hebat, kamu harus membela yang bayar. Bukan membela yang benar. Kalau hari ini teroris yang bayar kamu untuk membela dia, kamu harus bela. Lingpek kan? Iya. Nggak mungkin kamu ngerti. Nggak mungkin kamu melepas job ini. Kamu mau makan apa? Hari ini kalau mafia yang bayar kamu untuk membela dia, kamu harus bela walaupun melawan kata hati. I'm not this kind of person. Tapi setidaknya dengan ada ambil notaris ataupun lawyer, walaupun aku paling bodoh di semua pengacara, aku setidaknya ada 200 teman pengacara. Benar. Gitu. Dan di musik aku dapat more appreciation dari orang-orang karena aku terlahir berbakat. Kalau di pengacara aku nggak berbakat. Aku pernah ikut debat hukum di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Aku stres. Karena aku sadar bakatku bukan di situ. Melihat anak-anak yang lain sangat effortless. Ngomong dikit dia tahu halaman berapa, artikel berapa, pasal berapa. Kita masih mau buka buku lagi. Mereka langsung tahu case ini, humanitarian, artikel berapa, halaman berapa. Salah satu contohnya si Tristan itu sebenarnya. Ya, semoga dia menemukan jalannya di sana. Tapi usahakan jangan jadi orang jahat lah. Membela yang bayar itu sangat. Ya, kalau waktu muda kamu nggak terasa dosanya, tapi kalau kamu waktu mau mati, kamu akan merasa sangat, kamu dulu itu asshole, gitu.
Yang salah itu dibela-bela karena opportunity untuk dapat duitnya gede. Gitu. Ya tapi kalau dia enjoy, ya lakukanlah. Gitu. Nanti udah mau mati baru bertobat. Ngerti. Nah, Jesus always forgive you, asshole. Goblok anjing. Mau mati baru. Tapi emang kenyataannya gitu sih. Jangan kasih your mom, your dad dengar podcast ini. Nanti kita nggak bisa masuk surga. You understand? Cukup teman-teman sebaya Gak kita apa-apa lah. aja. Iya, aman itu, aman. Iya. Shit man. Dan untuk teman-teman yang dengar ini, sampai hari ini saya nggak nyesal udah memilih music. Karena ternyata setelah cek sidik jari, setelah cek bakat, cek everything, I was born for music. Jadi fuck yourself with yang bilang nggak, ngapain itu, urus anakmu sendiri. Anjir. Kacau, go fuck Ya. yourself untuk Ya. orang yang ngejek-ngejek. Bilang sama dia, sekarang aku nulis lagu, satu lagu $2.000. Tinggal tunggu nulis satu lagu $20.000. Nah, denger tuh. Kalau kalian mau lihat Nah, invoice-nya, aku masih ada satu lagu $2.000. Dan sekarang udah hampir satu album. $2.000. Saya nulisin satu album untuk customer Singapura. Gitu, English song. $2.000. Hmm. Bayangkan ya, $2.000 itu lebih gede gajinya daripada orang yang ngejek lu kayaknya. Dulu waktu mau mulai. Ya. Kurang ajar. Makanya, jadi people sometimes they just say what they want to say. Tapi yang mengalami itu kan kita. Kalau kita mendengar dia, kita mati loh. Gitu. Karena mereka nggak kasih solusi, kecuali mereka kasih solusi. Oh, kamu nggak Nah, usah itu nulis beda lagu lagi cerita. lah. Kamu ikut aku ke sawit. 1 bulan aku kasih 200 juta bersih. Ya, aku lepas Oke. musiknya, aku ke sawit tuh. Gitu. Tapi aku tetap buat Lain musik cerita kalau begitu. untuk charity. See, we still do the things we want to do. Gitu. Ya, benar. Itu advice lu yang dulu sih ke gua. You want to pursue in music, lu harus nyari modal dulu. Ya, kerja dulu cari duit. So you can fulfill your hobbies. Ya memang gitu. Itu sih. Kamu Itu yang gua terapin sekarang. Tapi kebanyakan orang nggak mikir gitu loh. banyak Ya untung mentor gue lu. banyak orang salah. Mereka salah. Khususnya Iya. orang-orang dulu, mereka salah. Sebenarnya orang itu boleh banyak profesi. Mentor aku yang di US, dia ada 5 profesi. Dia ada public speaker, pilot, songwriter, dan 2 lagi aku nggak tahu apa. Dan dia fokus ke 5-5 ini, dia jalan. Iya. Warren Buffett ada 100 company. Bill Gates ada 100 lebih company. Bagaimana dia bisa fokus 100 lebih company? Itu urusan dia. Gitu, dia sanggup. Tapi kalau orang dulu bilang mana bisa, jaga satu toko aja Orang. udah susah. Gitu. Nah itu. Jadi kenapa Warren Buffett bisa memiliki more than 100 company? Gitu. Kalau dia salah, invest dia juga perlu analyze, dia perlu orang dalam untuk jalani. Nah. Gitu. Iyalah. Jadi kalau orang dulu akan bilang Warren Buffett itu gila. Urus satu company aja udah terbengkalai, kamu mau urus 100 company. Kan gitu. Jadi ya like Oke, Gary V bilang stop listening to other people's opinion. Just do your own way. Ketika kamu do the things you are good at, kamu nggak akan nyesal. Kayak kamu memang lahir untuk musik, kamu menyesal apa? Gitu. Gitu loh. So you can do more than one job ya. Tapi yang pastinya ujung-ujungnya duit yang lu dapat itu invest balik ke hobi-hobi lu. You do more than one Salah job. satunya sekarang kita ya music gitu. Kalau kamu ada 3 profesi, kamu Oke. masing-masing profesi ini kamu give 100%. Jadi kamu buat 300%. Bukan 3 profesi dibagi. Begitu caranya. Kalau kamu mau music, kamu give 100% to music. Kamu mau satu lagi, you give 100%. Jadi kamu total ada 300%. Paling nggak tidur aja lo. But it doesn't mind kan. Udah lah ya. Kalau emang lu suka ya udah. You die for something you like.
gitu. Ya. Sebenarnya orang Medan itu banyak yang 300%. Kerja 100%. Dugem 100% juga. Gitu. Main cewek 100% Satu juga. lagi? 300% juga mereka. Cuman di jalan yang salah. Gitu. Iya. Itu orang dugem itu all out loh, 100% loh. Malam itu all out. Duitnya habis. Dance, gila, semua. Itu 100%, malah lebih all out dari dia kerja. Berarti kamu udah 200%, 100% kerja, 100% dugem. Cuman dugem itu menghabiskan uang. Kalau kamu putar conditionnya, kalau kamu dugem bisa menghasilkan uang kan keren. Contohnya jadi DJ, kerja di tempat dugem, jadi manajer, atau kelola tempat dugem. Gitu loh. Nah, at first lu bikin lagu itu lu datang dari mana? Dulu Like what makes you want to write songs? Kalau orang yang awam dulu waktu pertama-tama buat lagu itu pakai otak. Dan pakai otak ternyata itu terbatas. Otak kita itu terbatas. Jadi sekarang saya buat lagu nggak pakai otak lagi. Pakai imaginations, pakai subconscious. Dari mana imagination dan subconscious datang? Dari mimpi, dari melamun, dari daydreaming. Dari situ datangnya. Ya, melamun tuh. Kalau pakai otak buat lagu, lagunya kaku. Tapi kalau kalian pakai subconscious, itu lagunya akan mengejutkan orang. It's beyond. Dreams are limited by your imagination. Jadi mimpi kamu itu terbatas. Kalau imajinasi kamu tinggi, mimpi kamu akan unlimited. Tapi kalau imajinasi kamu rendah, mimpi kamu akan rendah. Gitu. Bagaimana cara menangkap imajinasi kamu? Kamu harus catat setiap saat ada yang lewat di imajinasi, ada lewat, kamu harus catat. Lewat 1 menit udah hilang. Iya. Nah, kadang aku nyetir, tiba-tiba ada muncul lirik. Ya berhenti di pinggir jalan, catat. Masukkan ke Google Keep. Gitu. Iya. Nah, kalau pas lagi berenang, langsung kadang kepikir gitu kan, catat. Gitu. Pas mandi, catat. So, nggak boleh lewat 1 menit. Mimpi bangun langsung catat. That's why di Hollywood namanya DreamWorks. Mereka betul-betul mungkin dari dream. Cuman caranya kamu bangun langsung catat. Jangan bangun tunggu 5 menit gosok gigi hilang. Tadi lupa mimpinya apa. Iya. Selalu siapin catatan ya di sebelah tempat tidur. Jadi dulu kita, waktu saya buat 10 lagu pertama itu pakai otak. Hasilnya itu jelek. Dan setiap aku mau mulai, takut nggak ada idea. Jadi sekarang kalau aku mau buat lagu gampang, tinggal relax yourself, daydreaming, dapat sesuatu, buat gitu. Gitu. Bahkan sekarang aku bisa buat lagu dalam 5 menit. Itu yang orang humanity nggak semuanya dia bisa buat lagu. Ada yang saya bantu. Gitu. Dalam beberapa jam aja bisa selesaikan lirik yang sangat hebat. Ntar saya kirim. Pokoknya keren-keren lah gitu. Dan itu bagi saya gampang sekarang karena jam terbangnya udah beda gitu. Ya, lu udah sering nulis lagu soalnya. Jadi nulis lagu itu yang penting itu kamu harus tahu lagu ini bisa nempel ke otak kamu apa enggak. Kalau lagu ini nggak bisa nempel ke otak kamu buang aja. Dan kita buat lagu itu untuk orang dengar, bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau kamu harus tahu orang suka dengar melodi apa, kamu harus tahu orang suka dengar pengulangan kata apa, gitu. Benar. Dan kamu harus berani buang lagu, yang nggak cocok buang, jangan sayang-sayang, gitu. Jadi seperti saya buat 100 lagu, mungkin yang saya buang 30 lagu, gitu. Dan yang buang itu belum tentu jelek loh, bagi kita jelek, bagi orang lain udah keren. Gitu. Ini lagu Humanity yang aku sumbangkan ke konser ini yang termasuk lagu yang aku buang.
Oh, itu. Gitu. Ya. Bagi mereka udah ngeri. Gitu. Aslinya itu, padahal mirip-mirip sama lagu Way Up High loh. Ya iya. Lagunya. Aku pertama sebelum buat WA, aku buat itu. Oh, no wonder. Dari sampah, tapi jangan di-delete karena it doesn't work for you, it may work for other people. Karena walaupun bagi kamu kurang bagus, tapi structure-nya udah bagus, grammar-nya udah betul. Gitu. Bagi orang lain mungkin bisa bagus ya, walaupun lu mikir gak bagus. Ya. Oke. What advice can you give untuk orang-orang seusia gua atau lebih muda kalau mau bikin project lah, mau join orang untuk bikin project? What one advice atau beberapa advice yang lu bisa kasih? Advice yang bisa aku kasih kan, jangan takut untuk mulai. Terus positif aja. Jangan pikir orang lain semua itu mau mencelakain kita. Kita nggak akan rugi apa-apa. Kalau kamu yang masih muda kan nggak ada duit. Ya kamu join orang berarti kan cuman habis tenaga. Kalau mau dibodoh-bodohin orang, mau di take for granted, ya biarkan aja. Yang penting kamu expose yourself di sana. Gitu. Kalau kamu mau buat project, terus kamu hang, nggak tahu mau mulai dari mana, kamu lihat project orang lain yang di luar negeri. Actually everything you wanna do, orang lain udah lakukan. Tinggal kamu ikutin structure mereka aja. Misalnya aku mau buat singing event, ya aku steal konsepnya dari US. Gitu. Ada checklistnya, habis ini apa, flow chartnya ada semua. Jadwalnya apa, semua ada. Gitu. Misalnya kamu pengen buat seminar, kamu kurang idea, kamu steal dari Singapura, lihat acara orang itu. Gitu. Terus kalau kamu pengen gabung ke orang, itu kamu harus bring down your expectation. Gitu. Baru nggak kecewa. Gitu. Dan be positive. Semua orang itu, kita nggak bisa tahu mereka mau mencelakakan kita apa enggak. Tapi kamu tahu, paling kamu rugi waktu dan tenaga. That's it. Jangan sampai rugi material, sampai utang sana sini, jangan. As long as you think paling parah itu kamu hanya rugi tenaga dan waktu. Keep on going gitu. Di dalam event itu kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Paling parah itu adalah tidak start. Kamu berbakat tapi kamu menunggu momen yang tepat. Itu nggak ada momen yang tepat. Gitu. All you need to do is start now because you might die the next day. Gitu. You don't have much time. Thank you very much udah hadir di Life After Coffee podcast kali ini. Udah ceritain tentang pengalamannya di songwriting dan experience-nya di project songwriting atau singing gitu, ataupun production music. Bahkan realitanya di industri musik ya, itu lu ceritain tadi ya. So thank you very much for your information. I hope to see you again soon. Kita bisa ngobrol lagi. Selebihnya kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tinggal diskusi sama gue atau sama Dalton. Last but not least, semua bidang itu sama. Lu mau jual kopi, lu mau jadi tukang tahu, mau jual mie, mau jadi musisi, semua kesulitannya sama. Jadi jangan cuman put a mindset musik itu susah. Lu mau buat apapun susah. Gitu. Tapi tekad itu harus ada. Ketika kamu tahu kamu lahir untuk apa, kamu nggak akan gampang menyerah. Gitu. Oke. Siap. See you guys. Thank you very much. Bye-bye. Bye.